Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam yang 5. Puasa ada yang wajib seperti puasa di bulan Ramadan atau puasa karena nazar, dan ada pula yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa menjelang Idul Adha, dan puasa-puasa yang disunnahkan yang lain. Tentu ibadah puasa memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, di antara keutamaan puasa itu, yang pertama, puasa merupakan jalan untuk meraih ketakwaan. Tadi saya sudah membacakan suratul Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya, salah satu sarana untuk meraih ketakwaan itu adalah dengan jalan berpuasa. Mungkin bagi orang yang belum terbiasa, dia sulit untuk mengambil jalan takwa dengan berpuasa, karena memang berpuasa itu bagi sebagian orang adalah ibadah yang berat. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa, maka berpuasa, menahan tidak makan minum selama sehari itu bukan hal yang berat. Bahkan mereka itu ada yang melazimkan ibadah puasa ini. Yang kedua, salah satu keutamaan ibadah puasa adalah menjadi penghalang dari siksa neraka. Di dalam salah satu hadis, baginda Nabi bersabda, asyamu junnatun ma lam yahrukuha. Puasa itu adalah perisai selama seseorang tidak memecahkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perisai itu adalah sesuatu yang bisa melindungi tubuh kita dari pukulan, dari tendangan, dan dari hal-hal yang membahayakan yang lain. Nah, demikian pula dengan puasa. Puasa itu adalah perisai, penghalang bagi kita agar terhindar dari siksa neraka. Memang sebagaimana saya katakan tadi, banyak orang yang tidak memanfaatkan puasa ini sebagai penghalang. Mungkin mereka lebih suka mencari penghalang yang lain dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena memang sekali lagi puasa ini ibadah yang berat sebenarnya. Tetapi sekali lagi itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Kemudian yang ketiga, puasa adalah memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Baginda Nabi bersabda, puasa dan Al-Quran itu adalah pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Puasa akan berkata kepada Rabb, kepada Tuhan, ya Rabb,
aku sudah menahannya untuk tidak makan, tidak minum, dan mengekang nafsu syahwatnya, maka berilah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa dijamin kelak dengan puasanya itu mereka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Syafaat ini adalah sesuatu hal yang menolong. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Ketika kita melaksanakan puasa, maka puasa pun akan menjadi penolong kita. Artinya penolong ini yang memberi syafaat tersebut. Kemudian keutamaan puasa yang lain yaitu akan diampuni dosanya. Sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah puasa di bulan Ramadan karena ridho dan karena mengharapkan rahmat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan kayaumin waladathu ummuhu, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya itu tentu tidak punya dosa sama sekali. Demikian pula orang yang berpuasa setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, sesungguhnya dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah selama mereka melaksanakan ibadah puasa itu imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap ridhonya Allah. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan puasa adalah mustajabnya doa. Ya. Jadi ketika orang yang sedang menjalankan puasa, maka hendaknya dia memperbanyak doa. Ya. Kenapa? Karena pada saat dia itu berpuasa, menahan diri dari nafsu, menahan diri tidak makan, minum, menjalankan perintah Allah, maka pada saat itulah doa-doa yang dia ucapkan fa insyaallah akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, orang yang terzalimi. Maka 3 orang inilah, ya, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan orang-orang yang terzalimi atau mazlum, doanya insya Allah tidak tertolak. Dan sebagai penutup, di antara keutamaan yang lain, dari sisi medis, puasa itu akan membuat orang yang sedang berpuasa itu menjadi sehat. Sebagaimana baginda Nabi tegaskan, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Artinya salah satu cara untuk menjadi orang yang sehat, maka kita menjalankan ibadah puasa. Ya, karena puasa mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin makan minum, disiplin beraktivitas. Jadilah kemudian ketika seseorang itu melaksanakan puasa, maka dia akan menjadi orang yang sehat, bukan hanya sekedar sehat fisiknya, bukan hanya sekedar sehat jasmaninya, tapi fa insyaallah juga sehat rohaninya. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, inilah
di antara keutamaan ibadah puasa, maka jadikan kita menjadi bagian orang yang meraih keutamaan ini dengan menjalankan ibadah puasa. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.